Kah kalau kita mulai bisnis online saat ini? Itu banyak pertanyaan di TikTok saya ya, ataupun di YouTube saya. Cuman saya bilang ya kayak saya akan bahas ini untuk semangat bagi orang-orang yang mungkin merasa 2022 ini kayaknya sulit deh bersaing dengan penjual-penjual lama. Nah, itu yang saya pikirkan di tahun 2020 di Juli ketika saya memulai di Shopee ya kayak awalnya memang isi saya dulu, saya fokusnya itu setelah November sebenarnya kak ya, di 2020. Dan kita pikir waktu itu kayak kita itu telat sebenarnya, karena Shopee itu udah boom sejak 2018, Tokopedia dan Bukalapak itu sejak 2018. Penjual-penjual yang ada saat itu tuh sudah rame sekali jualannya kak. Kita baru, terus kemudian kita merasa begitu kak 2020 ya kak ya, tapi saya berpikir sebenarnya telat ya telat sih kak. Gak seberuntung yang lama, tapi kak peluang itu tetap ada. Dan kita jadinya hanya dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan waktu itu, per bulan tuh udah sekitar 100-an juta ya kak ya. Dan itu stagnan di 300 juta, sekarang 600 juta. Dan sekarang kita mau coba ke per bulannya tuh 1 sampai 2 M lah gitu ya, karena kita memang nggak main harga kak. Orang mungkin bisa bisa cepat ke angka segitu karena main harga. Nah, ini kondisinya saya tidak pernah harga kak, saya pakai harga standar ya kak ya, harga yang mirip-mirip toko offline kak gitu ya. Tapi memang kita akhirnya tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu dan memberikan nilai tambah untuk orang-orang calon-calon pembeli di Shopee ataupun di Tokopedia kak gitu ya. Nah, ingat ya kak ya, penjual-penjual lama yang 2018, 2019 atau 2017 itu mulai, memang mereka tuh enak sekali tanpa iklan dulu ya kak ya. Mereka naik tuh kak, asal posting, naikin produk, foto yang bagus itu naik sendiri kak. Banyak penjual-penjual yang dimanjakan oleh algoritma yang longgar itu kak dulu di awalnya. Cuman kak gitu ya, ketika 2020 sudah banyak seller yang masuk ke Shopee dan Tokopedia, persaingan semakin ketat nih kak. Nah, di situ fase dimana keahlian digital marketing itu penting gitu ya kak ya. Nah, bagi mereka yang lama-lama kak itu merasa kok ada yang turun ya, oh banyak penjual nih di Shopee gitu. Tapi mereka nggak mau belajar yang namanya foto produk, video produk, apa itu chat, algoritmanya Shopee kayak gimana, bagaimana customer behavior Shopee, dan nggak belajar iklan sama sekali kak. Jadi makanya banyak juga seller-seller baru yang di 2020 tuh langsung naik kak gitu ya, langsung naik dan bisa menghasilkan lebih banyak daripada toko-toko yang dulu naik secara organik tapi mereka nggak belajar apa-apa. Jadi mereka tuh sebagian besarnya tuh beruntung kak ketika masih baru waktu itu ya kak ya. Persis kayak TikTok sekarang, anda upload produk, anda bikin video, boom, dan meledak gitu ya kak ya. Jadi mereka sebenarnya secara ilmu dan secara digital marketing mereka masih belum bisa apa-apa, tapi mereka beruntung aja jadi orang pertama di dunia ini tuh. Di era sekarang jadi yang pertama tuh selalu salah satu yang paling penting ya kak ya. Nah, kalau kakak sekarang gitu ya sudah siap. Nah, sebenarnya pasar sudah siap sekarang kak. Kalau dulu ya itu Tokopedia masih 100 juta, Shopee masih 60 juta visit per month ya. Sekarang kan udah hampir 400-500 juta secara total ya kak ya. Jadi pasarnya sekarang tuh sebenarnya sudah ready kak gitu ya, menerima produk-produk dari kakak dan menerima seller-seller baru sebenarnya. Nah, itu makanya saya bilang nggak telat kak gitu ya, karena pertama seller lama itu nggak punya kemampuan digital marketing gitu ya, kayak banyak kalau ada yang berubah, ada yang enggak ya akhirnya dia mengeluh saja kak. Dan Indonesia kan kebanyakan begitu ya, kayak mengeluh saja dan nggak mau belajar. Jadi kalau kakak sekarang mau masuk ke industri e-commerce, berarti kakak harus belajar digital marketingnya dulu gitu ya, algoritmasnya seperti apa, customer behavior seperti apa, dan kakak bikin itu sebuah belajar komprehensif termasuk iklan ya kak ya. Dan kakak tampil dan kakak bisa merebut pasar yang ada. Dan ingat ya kak ya gitu ya, yang kedua, kenapa belum telat kak? Ketika adanya kehadiran TikTok itu, ke seller-seller baru itu bisa jualan banyak loh kak, sampai limpah-limpahan ya. Ada yang 1.000, ada yang 100, ada yang 300, yang bagi mereka sudah sangat mengagetkan ketika mereka baru gitu ya kak ya. Karena apa? Kenapa? Karena ada sebuah perubahan. Nah, itu perubahannya sangat cepat loh kak ya. 2015 tuh Facebook Ads tuh luar biasa, IG Ads luar biasa. 2018 eranya marketplace. 2022 itu eranya shopping payment ya,
shopping sambil entertainment ya Kak ya. Nah, peluang-peluang itu tetap ada loh Kak gitu ya. Si kita nggak pernah tahu 2 tahun lagi itu tradisinya seperti apa atau trennya itu seperti apa. Jadi Kakak mulai saja dari sekarang, jangan pernah berpikir ini telat gitu ya. Kalaupun kita telat Kak, kita bisa lakukan sebanyak hal belajar untuk mengejar ketertinggalan kita. Jadi fokusnya ngejar ketertinggalan dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, lebih pintar daripada kompetitor dan lain-lain. Jangan fokus pada waduh udah telat dan kakak nggak mulai-mulai. Ternyata 2014 ada plafon baru lagi, kakak menyesal gitu. Kenapa saya nggak mulai di 2022? Padahal saya udah tahu ilmunya gitu kayak. Yang paling susah itu sebenarnya dalam memulai kak. Jadi saya pikir ya kak ya, kakak bikin dulu aja dan ke depannya kita nggak pernah tahu kita menjadi seller yang luar biasa atau seller yang sebenarnya kalau misalnya sebagai set hustle atau penghasilan tambahan, kakak dapat 10 juta sebulan juga oke lah ya. Nggak perlu 100 juta sebulan, nggak perlu 1 miliar satu bulan gitu ya. Penghasilan 3 juta aja sudah cukup kak gitu ya kak ya. Tapi kalau misalnya dikasih bonus lebih, ya alhamdulillah kak. Oke, jadi kak, 2 poin itu yang saya ingin ceritakan ke kakak bahwa membuka bisnis online saat ini itu bukan sesuatu yang telat ya. Dan ingat ya kak ya, anak-anak umur 12 tahun, 10 tahun sekarang itu akan beranjak dewasa dan mereka lah yang akan siap dengan marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun TikTok ataupun apapun yang baru di kemudian hari. Itu pasar kak. Kakak hanya harus berjuang bikin sekarang untuk menarik orang-orang Gen Z itu gitu ya. Sementara seller-seller yang sudah tua mungkin sudah tidak bisa memahami gitu ya customer behavior. Jadi tetap semangat ya kak ya. 3 poin tadi. Cukup segitu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di YouTube saya selanjutnya. Saya akan bikin YouTube kok setiap hari kak. Jadi tolong di follow, like, and comment. Saya bikin kak di YouTube tuh memang nggak hanya tutorial saja. Saya akan bikin sebuah channel yang membuka wawasan atau membuka hati kakak dan semangat kakak untuk mulai punya penghasilan tambahan kak gitu ya. Walaupun sebenarnya kakak juga nggak perlu meninggalkan pekerjaan kakak di hari ini gitu ya. Karena gini kak, kita tuh sejak merdeka tuh sebanyakan jadi penonton ya kak ya. Kita fokus pada pekerjaan PNS atau pekerjaan yang 8 sampai jam 8 jam sampai jam 5. Sementara orang India, orang Tiongkok, orang China ataupun orang Australia yang ke Indonesia kak, mereka fokus pada bisnis dan mereka lah sekarang yang menguasai ekonomi Indonesia. Bukan salah mereka, tapi karena kita yang salah dulu ya kak ya. Jadi jangan wariskan itu ke generasi selanjutnya, kita rubah ya kak ya. Karena ketika kita sudah menjadi terbiasa menjadi pengusaha, anak-anak kita pun juga terbiasa jadi pengusaha, bukan hanya sekedar bekerja saja. Bekerja itu boleh ya kak ya, cuman jangan selamanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow, like, and share. Oke, siap. Upload YouTube selesai.